Tanpa berbahasa basi kalian, aku buka dengan Bismillah, semoga acaranya lancar dan apa semua yang diharapkan dapat berjalan dengan adanya gitu. Oke, aku mungkin sedikit kagok dan sedikit agak nervous, jujur. Pasti kelihatan banget karena udah lama nggak pernah ngomong di depan kamera kayak gini. Maksudnya di SJT ya, di Scholars Jabar Talk ini kita ketemu lagi selama kurang lebih, mungkin kalau misalkan ada peserta yang sebelumnya tahu lah udah berapa bulan kita pensiun dulu, bukan pensiun, agak libur sebentar untuk SJT, ini udah ke-12 dan ya aku udah lama banget gak ngomong, jadi maklum aja kalau misalkan aku masih rada-rada gugup. Oke, sambil nunggu, panitia udah, Kak Syafiqnya udah masuk kah atau belum? Kayaknya belum. Oh, kayak belum. Mungkin Kak Syafiq karena di Turki itu beda 4 jam, guys. Mungkin baru baru prepare dulu dan lain sebagainya. Karena kan berarti sekitar masih kalau di sini jam 10, mungkin di sana masih kayak jam 6 pagi. Jadi mohon dimaklumi kalau emang agak ada keterlambatan dari materi karena ya masih pagi dan mungkin butuh prepare lagi gitu ya guys. Oke, sebelumnya mungkin aku pengen apa ya? Pengen coba coba di slide selanjutnya aku mau apa lagi nih? Atau mau sapa-sapa dulu kah? Ada yang mau ngomong, ngobrol-ngobrol sedikit sambil nungguin pemateri? Hmm, Kak, oke. Oke, udah aku buka, alhamdulillah. Coba deh. Oke. Di sini ada Medpar yang mana aku mau ucapkan terima kasih banget nih sama media partner kita. Ada event nasional, ada Infokupedia, ada Info Kampus, ada Mading Event, ada Seminar Up, dan juga ada media event yang mana uh, sudah berkontribusi juga untuk mempublikasikan acara kita dengan semaksimalnya. Udah mungkin ada beberapa dari kalian juga tahu dari media partner kita gitu. Oke, selanjutnya mungkin Kak Panitia. Oke, di sini ada tata tertib nih, tata tertib untuk kalian. Uh, yang pertama itu ada peserta diharapkan hadir tepat waktu dan akses Zoom ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Alhamdulillah kalian sudah menaati ya. ID peserta dalam webinar ini diharapkan mengganti dengan nama underscore asal. Oke, mungkin boleh nih langsung diganti ya nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap. Kayak pengen kuliah kalau lengkap. Jadi nama nama panggilan aja biar aku bisa manggil gampang nih. Tapi jangan Ayang ya. Oke, wow, baru baru masuk udah ada daftar hadir. Wah, sabar, 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 sabar. Belum ya, belum. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan menyalakan video dengan menggunakan background selama proses acara berlangsung. Oke, yang bisa nyalain kamera boleh dinyalain sekarang. Nggak usah malu-malu. Kak belum mandi nggak apa-apa kok. Kita juga ada yang pasti ada yang belum mandi. Jadi nggak apa-apa, sans aja, nggak akan kelihatan. Pakai aja filter di Zoom karena banyak. Aku pun masih pakai filter. Oh kameranya rusak ya, nggak apa-apa. Oke, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengisi pertanyaan di Slido. Link Slido akan dibagikan. Sebelumnya kami sudah bagikan di apa namanya di grup. Kalau kalian udah kayak udah gak sabar nih mau nanya, boleh langsung diketik pertanyaan di link yang sudah kami kirimkan di grup gitu. Nanti jangan khawatir, nanti juga bakal kami remind lagi saat berlangsung gitu. Atau Kak, aku mau raise hand aja nih, mau raise hand, aku mau nanya langsung, aku mau berinteraksi langsung sama pemateri. Itu okay, itu nggak apa-apa juga, terserah kalian, senyamannya kalian aja. Mau bertanya kayak gimana gitu.
sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir berakhirnya acara. Nah, aku mau remind juga nih, kalian nanti harus ada screenshot atau ada bukti kalau kalian itu mengikuti acara ini ya. Jadi jangan lupa untuk screenshot, jangan sampai nanti pas udah ngisi kayak, oh Kak, aku nggak ada buktinya nih screenshot tadi, aku lupa screenshot, jangan sampai kayak gitu karena kita sudah mengingatkan dari awal gitu ya. Kalau misalkan nggak ada buktinya atau nanti nggak valid, itu nggak bakal dikasih sertifikat. Jadi nanti jangan sampai ada yang komplain, Kak, aku nggak ada nih sertifikatnya. Oh, berarti kamu nggak isi Google Form-nya atau presensinya, atau mungkin nanti presensinya itu nggak valid, nggak ada buktinya, itu juga nggak bisa gitu. Link daftar hadir akan diberikan di kolom chat Zoom, diharapkan peserta segera mengisinya sebelum link tersebut ditutup. Jadi nanti ada batas waktu ya guys, jangan sampai kalian ngisinya besok aja, ya nggak bisa dong. Harus sesegera mungkin kalian isi gitu. Lalu ada peserta diharapkan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir hingga waktu yang ditentukan, karena apabila tidak mengisi, peserta tidak diperkenankan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, sama ya. Sebelumnya aku juga tadi bilang kalau misalnya kalian nggak isi ya nggak dapat sertifikat gitu. Walaupun aku tahu nih ada kalian, tapi kalian nggak isi ya nggak bisa gitu ya. Jadi mohon diisi dengan sebaik-baiknya. Dan juga aku ada tambahan pengumuman nih, kalau nanti ada door prize yang mana yang menang kuis dan juga peserta teraktif yang nanya, yang mungkin dari tadi udah komen-komen nih atau tadi udah kenalan atau gimana. Nah, itu nanti bakal ada door prize-nya ya. Nanti bakal diumumkan dan mungkin nanti bakal dihubungi dari panitia ya. Gitu. Oke, tadi sempat sedikit dari aku dapat kabar dari pemateri katanya minta waktu sedikit lagi nanti bakal masuk ke Zoom gitu. Oke, sambil nunggu kita kenalan dulu deh kali ya sama pematerinya. Jadi nanti pas pemateri udah datang, kita tinggal say hi ya. Oke, pemateri kita kali ini di SDT ke-12 kita itu ada Kak Syafiq Rahman Ismail. Beliau itu sedang menempuh pendidikan S1-nya itu di jurusan ilmu ekonomi di Universitas Kocaeli di Turki dari 2018 hingga sekarang. Nah, ini tuh sebenarnya CV-nya tuh wow, Masya Allah panjang dan emang banyak prestasinya. Jadi kami rangkum dan kami persingkat karena ini mungkin yang bisa di-highlight gitu. Jadi di sini beliau itu seorang founder dan ketua komunitas Pena Turki, yang mana komunitas itu untuk mengajar bahasa Turki secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Wah, ini ya jadi berita bagus banget nih teman-teman yang mau apa mau mempelajari atau memperdalam bahasa Turkinya, yang mungkin ada yang udah pernah belajar bahasa Turki, boleh nih nanti di spill say hi pakai bahasa Turki sama Kak Syafiq. Karena jujur setahu aku itu bahasa Turki itu lumayan susah ya guys. Saya Swadikap. Oh, Swadikap kayaknya kamu salah server. Oke, beliau juga anggota sub bidang Polyglot Dunia Velari PPI Dunia di tahun 2020 sampai tahun 2021. Oke, aku nggak bisa bacanya nih. Ini apa nih bacanya? Gunaiden. Oh, Gunaiden. Oke, selamat pagi ya. Ntar salah aku malu deh. Oke, beliau juga ikut serta pada Velhari PPI Dunia dalam berkontribusi menyediakan program kursus bahasa asing online, berbincang dengan native speaker, juga bekerja sama dengan berbagai platform bahasa untuk mempermudah akses masyarakat untuk mempelajari bahasa asing. Wow, Kak Syafiq ini kayaknya concern banget ya sama bahasa asing, terutama bahasa Turki gitu. I'm sorry. Bahasa Turkinya. Jadi mungkin nanti bisa ditanyain sedikit gitu, belajar sedikit sama Kak Syafiq gitu. Beliau juga pernah menjuarai, yaitu juara dua lulusan terbaik Sekolah Bahasa Turki Universitas Kocaeli Turki di tahun 2019. Penerima beasiswa S1 Turkish Government Scholarship atau YTB dari 2018 hingga sekarang. Wah,
aku agak ngos-ngosan juga nih ya. Padahal badannya cuma sepenggal doang, cuman kayak dalam hati udah wah banyak banget, aku rempahan peye gitu. Belum ngapa-ngapain aku gitu kan. Oke, panitia udah ada Kak Syafiknya? Kalau belum aku mau coba ngobrol sama yang lain. Oh, belum. Oke, mungkin sedikit lagi kali ya. Kak Syafiknya mau prepare nih biar nambah ganteng. Oke, mungkin aku mau coba ngobrol-ngobrol lagi ya sama teman-teman sambil nungguin Kak Syafiknya, nggak apa-apa ya? Please dong, komen dong, nggak apa-apa Kak, gitu. Please bilang nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong, wah. Iya, iya, nggak apa-apa ya. Oke, ada Kak Zahra nih. Kak Zahra dari PPG Bandung. Santuy katanya. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Halo Kak Zahra, bisa di unmute? Halo Kak, Halo. Halo, halo. Halo Kak Zahra. Gimana nih kabarnya? Aman? Aman. Sehat? aman. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kak Zahra, apa nih? Kenapa nih mau ikut SJT kita nih, SJT 12 yang lagi ngebahas Turki, atau emang ada planning kah mau ke Turki? Amin, semoga pengen ke sana ngelanjutin S1 di sana. Wih, kita aminkan ya guys, bareng-bareng. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Kak Zara, dari mana universitasnya? Di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Oh, di Bandung. Mojang Bandung. Tulis ya. Masya Allah. Oke. Kak Zara, ekspektasi apa nih? Mau nanya apa nih? Kira-kira apa sih yang mau dikulik nih? Seputar beasiswa kesehatan di sana sih, kayak gimana. Betul, Ada betul. yang kayak gitu deh. Oh, mungkin Kak Zara ini ya, jurusannya kesehatan ya? Iya, Oh, iya ya, kayak jurusan kesehatan sedikit susah ya cari beasiswa, kayaknya setahu aku agak iya. lumayan tricky ya. Mm-mm. Insya Allah semoga ada jalan ya ke Turki. Semoga Iya. Turki punya nih ada beasiswa kesehatan gitu. Kalau ada langsung gas. Oke, terima kasih, semangat Kak Zara. Ya, Kak. Oke, oke, oke. Aku mau lanjut nih. Ada Kak Haidar. Kak Haidar dari Serang. Halo, Halo Kak Kak, Haidar. Hai. Gimana kabarnya Kak Haidar? selalu baik. Alhamdulillah selalu baik ya. Bukannya hati Alhamdulillah. selalu tidak baik. Bercanda. Oke, Kak Bikin Haidar, enjoy aja. dari mana? Dari mana? Universitasnya? Baru lulus SMA. Oh, baru lulus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, sama banget nih kayak Kak Syafik baru lulus SMA langsung digas ya. Langsung digas ke Turki. Semoga nular ya, nular nih experience-nya. Amin, amin, Amin. amin. Lagi nyari-nyari beasiswa juga kah Kak Haidar? Iya, Hmm. scholarship hunter. Oh, scholarship hunter. Wajib wajib follow ini ya, Scholars for Jawa Barat dan Scholars IG. Udah Kak, udah Promosi. Oke, tahu tahu event ini dari mana Kak Haidar? searching IG. Oh, searching-searching IG. Kaum gabut ya. Iya, Searching-searching kalau IG. lagi Wah, gabut. menarik nih. Ah, ikut ah gitu. Persyaratannya nggak susah lagi ya. Iya Kak. Oke. Kak Haidar kira-kira mau tahu apa aja nih ekspektasinya untuk ikut acara ini? Pengen tahu dari Kak Syafiq perjuangan dapat beasiswa YTT. Insya Allah. Iya, benar, 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 benar. Aku setuju sih. Aku juga pengen tahu nih, kepo banget sih gimana ya perjuangannya. Oh, udah ada Kak Syafiknya. Oke, Kak Haidar. Terima kasih Kak Haidar.
Ya. Semoga lancar, diperlancar urusan mencari beasiswanya. Semoga dapat insight juga dari Kak Syafiq dan pengalaman-pengalamannya. Amin, Oke, amin terima ya rabbal alamin. kasih. Amin. Iya Kak. Oke, halo Kak Syafiq. Ada Kak Syafiq? Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran? Sebentar. Panitia udah di... Nggak, tadi aku sempat cek mikrofon tapi kayak nggak kedengeran gitu. Makanya aku mau coba di sini deh gitu. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Maaf ya Kak, pagi-pagi udah harus ngisi acara. Nggak apa-apa. Eh, aku juga mohon maaf, ini agak telat 15 menit ya. It's okay. Soalnya ada beberapa persiapan dulu yang harus dilakuin. Nggak apa-apa kan guys? Nggak Masih apa-apa. pagi juga, jadi jadi ya mohon maaf sih buat semuanya ya. Kalau misalkan buat nunggu gitu. Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa Kak, katanya. Nggak apa, ditungguin demi Kak Syafiq. Ada yang nanya juga tuh, tadi udah banyak yang penasaran gimana perjuangannya Kak Syafiq, dan mungkin nanti boleh di-spill lah Kak. Oke, boleh nanti aku spill. Kalau misalkan mau tanya-tanya juga nggak apa-apa. Aku lebih Boleh. enak ini sih, lebih enak interaktif aja gitu sama Iya. yang lain, sama teman-teman yang lain, biar kayak ngobrol atau apa. Iya. Wah, Kak Syafiq terbuka banget nih guys. Dan semoga kalian juga aktif ya untuk bertanya dan nanti bisa diskusi bareng sama Kak Syafiq gitu. Oke, tadi aku udah sempet ngenalin Kak Syafiq nih, tapi kurang afdol ya kalau Kak Syafiqnya belum perkenalan sendiri. Boleh dong Kak Syafiq perkenalannya? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat pagi juga waktu Turki untuk semuanya. Perkenalkan, namaku Syafiq Rahman Ismail. Aku salah satu award di YTB tahun 2018 dan sekarang lagi kuliah juga, ambil jurusan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Kocaeli, Turki. Wow. Aku asal dari Banten, mungkin di sini juga ada yang sama kali ya, orang Banten juga. Dan kelahiran tahun 2000 sebenarnya. Jadi aku masih tergolong muda apa tua nih? Muda apa tua guys? Boleh dong di komen. Muda. Oke. Muda ya. Semoga mukanya juga kelihatan muda ya. Insya Allah sih Kak kalau itu. Enggak deh. Bercanda. Oke. Mau langsung lanjut aja Kak? Mau di langsung pemaparan materi? Boleh. Oke. Bentar aku izin share screen dulu ya. Guys, bisa bantu Kak Syafiq? Udah dijadiin co-host? Kak Syafiqnya udah bisa Kak? Apa nggak bisa? Belum. Masih disabled sih. Teman-teman, bentar ya. Oh udah. Ya udah. Yap. Oke. Sambil disimak ya guys, karena nanti ada kuis nih. Mungkin sedikit-sedikit mengenai pertanyaan Kak Syafiq, dari pemaparan Kak Syafiq. Oke, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Kak Syafiq. Oke, terima kasih kepada Akila yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Di sini sebenarnya kalau misalkan bahas Turki ya, itu pasti nggak cukup sih buat 1 jam atau 2 jam ke depan gitu. Karena banyak banget yang harus diperhatiin kalau misalkan mengenai beasiswa, atau misalkan sebenarnya nggak cuma beasiswa ya, kalau misalkan kalian pengen lanjutin pendidikan tinggi di Turki itu banyak jalannya gitu. Kayak misalkan banyak jalan menuju Roma, sama juga banyak jalan menuju Turki gitu. Jadi bisa lewat beasiswa, bisa lewat agen, atau misalkan mandiri, itu banyak macamnya. Tapi
Di sini sebenarnya fokus kita itu kenapa harus Turki, kenapa harus milih beasiswa Turki, terus apa aja kelebihan dari beasiswanya. Nah, itu mungkin yang lebih kita bahas jadi fokus utama kita buat pagi hari ini ya. Oke, kenapa harus Turki? Jadi aku udah rangkum beberapa kelebihan Turki dari negara lain. Lihat. Oke, Turki and its advantage, Turki dan kelebihannya. Yang pertama, kita pasti tahu ya, letak geografisnya itu sangat strategis gitu. Bahkan ini ada kutipan dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, bahwasanya dia mengatakan if the world was only one country, Istanbul will be its capital. Jadi kalau misalkan dunia nih adalah satu negara, Istanbul adalah yang akan menjadi ibu kotanya. Jadi dari sini kita paham kalau misalkan letak geografis Turki itu sangat strategis, diapit oleh benua Eropa dan Australia. Nah, dari letak geografis yang strategis ini bakal mengakar ke berbagai bidang, kayak misalkan sejarah, multikultural, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, kayak misalkan di poin kedua ini ada kait sejarah. Nah, kait sejarah dari letak geografis yang strategis berarti banyak orang yang datang dari berbagai macam negara, bisa Eropa, Asia, Afrika. Nah, dari situ manusia dan masyarakat setempat juga memiliki kebudayaan yang beda, dan itu juga mengukirkan sejarah gitu di negara Turki sendiri. Nah, hampir setiap sudut atau daerah di Turki itu memiliki sejarahnya sendiri terhadap peradaban manusia pada masa lampau. Ya, misalkan kita tahu di Turki ada peradaban Yunani, ada, Romawi juga ada, Ottoman atau misalkan Kesultanan Utsmani juga paling terkenal gitu. Nah, itu yang pertama, kaya akan sejarah dari letak geografis yang strategis itu. Selanjutnya ada multikultural. Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi, perpaduan antara budaya Barat dan Timur gitu. Sehingga orang Barat ketika datang ke Turki itu nggak terlalu mengalami culture shock. Orang Asia juga ke Turki juga sama gitu. Nggak terlalu mengalami culture shock. Mungkin kalau misalkan orang Asia atau orang Timur ke Eropa itu pasti kaget gitu. Tapi kalau misalkan Turki karena perpaduan antara budaya Eropa dan budaya Timur, kayak misalkan di foto sini juga kalian bisa lihat di sini banyak keragaman manusia dari latar belakang yang berbeda gitu. Di sini ada mungkin kalau misalkan yang lihat pakai kerudung atau tidak kerudung gitu. Itu sebenarnya hasil dari multikultural atau keberagaman budaya itu sendiri. Oke, kita next. Alasan selanjutnya, iklimnya tidak ekstrim. Nah, karena diapit oleh dua benua itu, letak geografis yang strategis tadi, iklim di Turki itu nggak se-ekstrim negara-negara Eropa pada umumnya. Misalkan kalau misalkan kita ke Rusia atau misalkan ke Italia, itu kan dinginnya minta ampun ya. Jadi kalau misalkan ke sana tuh mungkin ada shock badan atau fisik kita nggak kuat. Jadi kalau misalkan nggak biasa tuh sampai mungkin menggigil atau misalkan misalnya itu udah nggak jarang terjadi gitu kalau misalkan di negara yang iklimnya emang ekstrim kayak misalkan Rusia atau Italia itu. Nah, selain musim dingin juga musim panas di Turki itu nggak menyebabkan kekeringan gitu. Nah, musim dinginnya juga nggak menyebabkan badai pada umumnya. Jadi memang mungkin untuk orang Indonesia sendiri agak butuh pembiasaan atau adaptasi karena emang beda iklimnya, tapi tidak separah negara-negara Eropa gitu. Jadi lumayan cepat sih untuk beradaptasi untuk musim sendiri di Turki. Oke, selanjutnya adalah biaya hidup yang terjangkau. Nah, biaya kuliah dan biaya hidup Turki sendiri terbilang yang paling terjangkau dibanding dengan di negara-negara Eropa lainnya. Karena mengutip dari pernyataan Pak Konjen Istanbul sendiri, bahwasannya biaya hidup di Istanbul dengan biaya hidup di Jakarta itu tidak terlalu jauh, malah di suatu occasion itu lebih murah biaya hidup yang ada di Turki. Nah, terus biaya hidup itu tergantung pada apa? Biaya hidup itu tergantung pada lifestyle kita, gaya hidup kita kayak gimana. Apakah kita hedon ataupun enggak gitu. Nah, itu kan bisa jadi tolak ukur buat biaya hidup juga. Nah, selain itu, pemerintah juga kerap memberi diskon pada mahasiswa untuk transportasi, makan, akomodasi, dan lain-lain. Juga terdapat berbagai macam beasiswa untuk mahasiswa lokal dan internasional. Jadi,
pemerintah Turki itu sebenarnya apa ya, sering memberi beasiswa dan juga memberi diskon. Ini tanpa membedakan mahasiswa lokal atau mahasiswa internasional ya. Jadi untuk diskon-diskon tersebut untuk mahasiswa pada umumnya itu selalu diberikan. Beasiswa juga sebenarnya banyak sekali yang ada di negara sendiri, negara Turki sendiri, atau di kampusnya sendiri, atau di beberapa yayasan atau foundation, itu banyak sekali di negara Turki. Nah, selanjutnya adalah negara yang ramah dan aman. Nah, di Turki sendiri itu ada sistem sentralisasi data yang mumpuni dan membuat keamanan terjaga. Jadi kalau di sini, kalian bisa lihat ada e-Devlet. E-Devlet itu sistemnya Turki, jadi sistem sentralisasi data kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari transportasi ataupun misalkan kesehatan, kita misalkan pakai fasilitas transportasi negara ataupun kesehatan, itu selalu kedetek gitu. Jadi kalau misalnya ada apapun selalu kedetek dan diawasi oleh pemerintah. Tapi nggak seketat yang dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan ada masalah, bagusnya kalau misalnya ada masalah kita bisa lihat datanya gitu, ada database-nya dari sentralisasi data tersebut. Nah, selain itu, warga Turki sendiri mempunyai keramahan tersendiri dengan warga negara Indonesia. Ini mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Karena misalkan kalau misalnya aku dengar dari orang Turki langsung, kenapa orang Turki cenderung lebih ramah dengan orang Indonesia, karena mereka entah itu ibu bapak orang Turki itu sering ketemu dengan orang Indonesia yang ada di Mekah ketika haji atau umroh. Jadi mereka lihat orang Indonesia tuh ramah-ramah gitu, terus juga sopan-sopan, jadi sering ngajak-ngajak kumpul gitu. Jadi dari situ membuat mindset orang Turki bahwasannya, oh ternyata orang Indonesia itu baik-baik ya gitu, kayak gitu. Jadi dampaknya juga nggak cuma ke orang Indonesia secara umum, tapi secara khusus ke orang Indonesia yang merupakan pelajar atau misalkan yang menetap di Turki pun merasa orang Turki itu ramah. Oke, selanjutnya Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri pun mempunyai sistem perlindungan WNI untuk mahasiswa dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, ini ada portal peduli WNI, jadi kalau misalnya kita ke luar negeri, pasti ada lapor diri dulu, dan itu penting banget sih buat keamanan kita gitu nanti di luar negeri. Dalam kasus ini di Turki sendiri gitu. Lanjut. Menyediakan berbagai beasiswa dengan persyaratan relatif mudah. Nah, ini juga jadi keunggulan kenapa kalian bisa buat Turki jadi salah satu opsi, yaitu pemerintah Turki kerap menyediakan berbagai beasiswa untuk mahasiswa internasional dengan persyaratan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Karena kita bisa mendaftar beasiswa tersebut tanpa harus memiliki sertifikat bahasa, kayak TOEFL atau IELTS. Untuk beasiswa-beasiswa secara umum di negara Eropa itu persyaratannya lumayan banyak, dan juga ini sih yang mungkin jadi poin plus, TOEFL atau IELTS gitu. Jadi kalau misalkan di negara Eropa pada umumnya kan harus banget pakai TOEFL atau IELTS gitu. Tapi kalau misalnya di Turki tanpa ini pun, tanpa sertifikat bahasa pun atau sertifikat ujian internasional pun seperti GRE atau GMAT, itu udah bisa daftar sebenarnya. Tapi tetap kalau ada, ini akan menjadi poin plus gitu. Jadi pembanding gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada beberapa beasiswa-beasiswa di Turki, ada Turkiye Scholarship atau Turkiye Bursary yang sering dikenal sama ETB dengan sebutan ETB. Terus juga ini baru-baru ini tahun lalu Islamic Development Bank sama Turkiye Scholarship atau Turkiye Bursary itu bekerja sama jadi joint scholarship. Yang ini ada beasiswa Kementerian Agama PDV, Diyanet Vakıfları. Yang ini ada Erasmus Plus, mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, jadi ini buat pertukaran pelajar atau beasiswa ke negara-negara Eropa. Gitu. Nah, ini juga ada Imam Hatip. Imam Hatip itu sebenarnya dari TDV juga, cuma dia diususkan untuk para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan SMA-nya di Turki. Gitu. Jadi sebenarnya ada lebih banyak lagi beasiswa-beasiswanya di Turki, cuma ini yang lebih terkenal sih. Karena setiap kampus juga kebanyakan kampus di Turki itu punya beasiswanya sendiri gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini yang penting juga standar pendidikan yang tinggi gitu. Nah, Turki sendiri dari standar pendidikannya udah tergabung ke Bologna Process ya. Jadi Bologna Process itu kayak kesepakatan antara menteri-menteri di negara Eropa untuk memastikan komparasi dalam standar dan kualitas kualifikasi pendidikan. Jadi bisa dibilang lah kalau misalkan pendidikan tinggi atau misalkan pendidikan secara umum di Turki itu udah masuk ke standar Eropa. Jadi teman-teman mungkin setelah di Turki ini pengen lanjut di Eropa lagi itu bakal lebih gampang gitu, karena punya ijazah yang sudah masuk ke dalam standar Eropa sendiri gitu. Sistem pendidikannya pun sudah, terus sistem kreditnya juga sudah kayak gitu untuk perkuliahan. Nah, selain itu juga salah satu alasannya adalah mudah mencari masjid dan makanan yang halal. Karena Turki sendiri itu mayoritasnya penduduknya itu Muslim atau menganut agama Islam, memeluk agama Islam. Jadi untuk cari makanan halal dan cari tempat ibadah seperti masjid, gitu, itu lebih gampang daripada di negara-negara Eropa. Tapi untuk teman-teman mungkin yang beragama lain pun, Kristen, sebenarnya ada juga tempat ibadah gitu. Tapi mungkin karena mayoritasnya di sini Islam, masjid itu lebih banyak ditemui kalau di Turki. Oke. Oke, jadi itu tadi alasan yang sempat aku rangkum. Nggak banyak sih sebenarnya kalau misalkan kalian cari-cari di website mungkin atau research di website juga itu pasti banyak banget alasannya, tapi itu yang tadi aku sebutin bisa jadi alasan sih, alasan buat kenapa harus Turki gitu. Karena di LOI sendiri nanti di letter of intent atau motivation letter yang akan dibuat di persyaratan untuk apply beasiswa ini itu akan ada pertanyaan kenapa pilih Turki gitu. Dan apa ekspektasi kamu buat lanjutin pendidikan tinggi di Turki gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alasan. Dan nanti kalian juga bisa improve dari alasan tersebut. Oke. Yang kedua kita bahas beasiswanya. Beasiswa Turki seperti yang aku udah sebutin tadi ada YTB, ada TDV, ada Imam Hatip, YTB dan ISDB dan juga Erasmus+. Nah, oke. Yang pertama ada Turki Scholarship atau YTB. Ini yang lebih banyak kita bahas nantinya, tapi ini secara umum aja. YTB adalah program beasiswa penuh, full time dan short term, yang disediakan oleh pemerintah Turki untuk pelajar mancanegara yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya, bisa undergraduate atau untuk yang mau daftar S1 dan postgraduate yang mau daftar S2 atau S3 gitu. Di universitas-universitas yang ada di Turki gitu. Nah, jadi beasiswa ini benar-benar penuh gitu. Jadi enaknya juga dari beasiswa lain karena beda-beda ya tipe beasiswa itu. Ada yang penuh itu maksudnya segala macam tanggungan itu emang ditanggung sama negaranya gitu. Kalau misalkan yang mungkin beasiswa negara di Eropa, beasiswa di negara Eropa tuh banyak yang gitu. Jadi kita cuma dapat biaya kuliahnya aja, tapi untuk akomodasi, makan dan lain-lain itu nggak ditanggung. Nah, beda dengan beasiswa YTB ini semuanya ditanggung oleh pemerintah dan ya udah gitu kita kayak misalkan bawa diri terus bawa perlengkapan atau kebutuhan kita yang benar-benar penting datang ke Turki udah gitu semuanya tinggal nikmati sudah tersedia gitu dan sudah disediakan oleh pemerintahnya sendiri gitu. Nah jurusan yang dapat dipilih pun beragam pastinya ada ilmu alam atau sains, ilmu sosial, ilmu keagamaan dan lain-lain. Nah, enaknya juga, kelebihannya juga, pelamar itu nggak perlu mengajukan pendaftaran terpisah. Jadi, maksudnya gimana pendaftaran terpisah itu di beberapa beasiswa ada pendaftaran untuk universitas, ada pendaftaran untuk beasiswanya gitu. Jadi kayak double lagi gitu kerjanya. Tapi kalau misalkan beasiswa YTB ini, itu satu pintu aja, satu aplikasi aja. Jadi salah satu kelebihannya itu sih buat beasiswa ini. Nah, rincian program beasiswa dari YTB ini ada full time, yang tadi juga aku udah sebutin, ada short term. Nah, untuk full time itu ada buat undergraduate atau S1 ya, itu 4 tahun. Master program itu 2 tahun. PhD scholarship program 4 tahun, dan ini
Art Scholarship Program. Art Scholarship Program tuh buat pelajar yang interestnya di art gitu, di seni gitu. Nah, di seni ini bisa apa aja, bisa S1, S2, S3 gitu, sesuai dengan minat kalian. Dan durasinya pun sama, kalau misalnya S1 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 4 tahun. Gitu. Nah, yang short term ini lebih cepat ya beasiswanya, dan lebih pendek. Gitu. Ini ada Success Scholarship Program, 1 tahun. Ini buat siapa? Ini buat mahasiswa atau pelajar internasional yang sudah di Turki dan sudah berkuliah selama 1 tahun, tapi membutuhkan biaya gitu untuk biaya kuliahnya atau biaya yang lain. Jadi ini bisa daftar Success Scholarship Program ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mandiri dulu nih di Turki gitu, mau mandiri dulu di Turki selama setahun, terus kalian apply beasiswa yang Success Scholarship Program buat 1 tahun ini bisa. Gitu. Ini nanti dibantu oleh Turki Scholarship sendiri. Nah, yang kedua ada Research Scholarship Program, itu buat pelajar internasional yang pengen riset dan juga pengen meneliti keterkaitan bidang yang diminatinya di Turki sendiri. Gitu. Itu durasinya 3-12 bulan, dan yang terakhir ada Turkish Language Program, itu buat mereka yang interestnya ke bahasa Turki sendiri. Ibaratnya kayak kursus bahasa Turki lah, tapi di Turkinya sendiri gitu. Itu durasinya kurang lebih 8-10 bulan. Okay, next. Oke, yang kedua ada TDV. Ini secara umum aja, aku nggak bahas secara spesifik. TDV, di sini ada Turkiye Diyanet Vakfı. Jadi mereka menyediakan beasiswa bagi para pelajar mancanegara yang ingin menempuh perkuliahan S1, S2 pada jurusan teologi Islam. Jadi di sini dibatasin jurusannya cuma di jurusan teologi Islam atau keislaman gitu ya. Nah, tujuan pemberian beasiswanya untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat Muslim secara global untuk melanjutkan studi di Turki. Jadi ini lebih ke pelamar yang interestnya ke ilmu-ilmu keagamaan, gitu, ilmu keagamaan Islam. Mungkin yang S1-nya sempat di UIN mungkin, atau misalkan di kampus-kampus Islam yang notabene-nya belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan Islam tuh bisa apply di TDV ini. Selanjutnya ada Imam Hatib. Ini sama sih sebenarnya, satu cabang ya. Jadi satu induk itu. Berbeda dengan beasiswa sebelumnya. Jadi untuk Imam Hatib ini lebih ke targetnya lebih ke SMA sih. Jadi kalau misalkan Halo, Kak Syafiq. Kak Syafiq. Oke, mungkin ada sedikit kendala ya dari Kak Syafiq. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sambil nunggu, mungkin udah ada kebayang nih pertanyaan atau mau nanya apa gitu sama Kak Syafiqnya, itu boleh ditahan dulu, dan mungkin mungkin ada masalah ini ya, jaringan atau apa, kita nggak tahu. Dan mungkin tidak terduga dari Kak Syafiq. Tenang, tenang. Aku Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Sorry ada gangguan. Untuk Imam Hatib sendiri tadi udah aku sempat singgung juga. Untuk Imam Hatib tuh lebih ke lulusan SMP gitu, yang ingin melanjutkan pendidikannya di SMA gitu. Nah, ini juga sebenarnya SMA-nya normal ya, nggak harus belajar tentang Islam juga gitu. Jadi mata pelajaran umum kayak SMA biasa, SMA pada umumnya, dan juga ada mata pelajaran kejuruan pendidikan Islam gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beasiswa yang baru tahun lalu, itu kayak gabungan aja, YTB dan Islamic Development Bank atau ISDB kita biasa sebutnya. Di sini juga bisa jadi pilihan teman-teman. Yang program yang ditawarin pun hampir sama gitu kayak misalkan YTB. Cuma mungkin bedanya beda penyedia beasiswa, pastinya ada tambahan di situ, ada ISDB-nya. Dan beasiswa ini baru
Terus juga mungkin ada beberapa perbedaan lainnya ya spesifik itu. Kayak misalkan lebih banyak beasiswanya ya double gitu dari YTB, tapi ada beberapa ada beberapa persyaratan yang agak beda juga. Tapi secara umum hampir sama sih, karena dia pakai satu pintu juga lewat aplikasi YTB gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Erasmus. Nah, Erasmus ini, kalau misalkan mungkin yang belum tahu ya, program beasiswa untuk belajar, riset, pelatihan, atau ngajar di salah satu universitas pilihan yang ditujukan untuk murid atau mahasiswa, peneliti, atau staf yang berasal dari Uni Eropa. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita pengen pertukaran pelajar atau beasiswa juga ada, beasiswa langsung ke negara Eropa, Asia Selatan, atau Asia Tenggara itu bisa jadi pilihan juga untuk Erasmus ini. Dan enaknya untuk beasiswa YTB yang nanti kita akan bahas adalah selama perkuliahan nanti, selama kita mendapat beasiswa YTB itu, tetap kita bisa ikut Erasmus. Jadi mungkin tergantung orang ya, maksudnya ada yang pengen di Turki dulu selama 2 tahun gitu, setelah itu dia ambil Erasmus dan coba untuk kuliah di negara Eropa dengan bahasa pengantar Inggris gitu biar dapat insight baru terus juga biar dapat pengalaman baru. Nah, itu bisa jadi pilihan juga. Nah, jadi beasiswa ini biasanya digunakan untuk mahasiswa yang pengen coba kuliah di Eropa pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Lanjut. Oke. Sekarang fokus utamanya beda lagi. Kalau misalnya tadi secara general aja, beasiswa yang ada di Turki. Nah, ini kita lebih bahas tentang Turkish Scholarship atau beasiswa YTB-nya sendiri. Nah, cakupan beasiswanya apa aja? Yang pertama ada gratis biaya kuliah hingga lulus studi. Jadi, tadi juga durasinya udah terbukti untuk S1 itu 4 tahun, untuk S2 itu 2 tahun, dan untuk S3 itu 4 tahun. Tapi, untuk beberapa kasus kayak misalkan selama 4 tahun kita belum lulus, jadi itu bisa berpanjang. Bisa berpanjang sampai, atau extend selama 6 bulan gitu. Tapi, untuk yang berpanjang gitu, misalkan kita pengen, ya udahlah 4,5 tahun aja gitu, pakai beasiswa ini. Tapi untuk setengah tahunnya, selama extend itu dipotong beasiswanya gitu, setengah. Jadi bisa jadi pilihan juga, tergantung referensi orang beda-beda kan ya. Ada yang 4 tahun gitu, mungkin di Turkinya ada yang 4,5 tahun. Karena kenapa mereka pengen extend tuh sebenarnya bukan karena nilainya jelek atau apapun ya. Ada juga beberapa orang yang pengen extend, pengen perpanjang karena mereka pengen memanfaatkan fasilitas pelajar atau fasilitas mahasiswa yang ada di Turki. Seperti yang aku udah singgung tadi, ada diskon, terus juga ada beasiswa-beasiswa lain gitu yang dikhususkan untuk mahasiswa sendiri gitu. Jadi karena fasilitas tersebut, mereka lebih memilih untuk extend atau perpanjang masa kuliah. Oke, yang kedua ada tunjangan per bulan. Yang pasti besar atau tidaknya itu tergantung sama kurs mata uang rupiah dan lira sendiri ya. Tapi kalau misalkan untuk yang kurs sekarang itu 800 lira setara dengan 1,3 juta per bulan untuk S1, 1.100 lira setara dengan 1,8 juta untuk S2, 1.600 lira setara dengan 2,6 juta untuk S3. Tapi gini, yang harus diperhatikan adalah kalau misalkan kalian lihat, kecil juga ya ternyata beasiswanya gitu. Oke, mungkin dibanding dengan negara Eropa pada umumnya terlihat relatif kecil gitu. Tapi yang perlu diingat di sini adalah ini beasiswa full gitu. Jadi makan, akomodasi, terus juga biaya kuliah itu udah ditanggung gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan tunjangan per bulan ini bersih gitu, bukan kotornya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada akomodasi berupa asrama negeri atau kita bisa biasa sebutnya kayu gitu, kayu learn. Jadi di sini juga ada sempat aku cantumin fotonya. Jadi ini bentuk asramanya seperti ini. Jadi ya tergantung orang juga. Aku kembaliin lagi, ada yang mungkin prefer untuk sendiri gitu.
Ada yang mungkin ya udahlah nggak apa-apa bertiga gitu, yang penting ditanggung oleh pemerintah dan nggak bayar sama sekali. Nah ini bisa jadi referensi buat asrama sendiri. Selanjutnya ada bantuan akomodasi untuk sewa flat atau rumah bagi mahasiswa S2 atau S3. Untuk S1 nggak ada ya, S1 tuh lebih baiknya atau prefernya di asrama gitu, karena dia ditanggung kan oleh pemerintah sendiri. Tapi kalau misalnya S2 sama S3 itu ada pilihan untuk pilih asrama atau pilih rumah. Nah, kalau misalkan kita pilih rumah untuk sewa gitu, nah itu bakal ada bantuan lagi, bantuan akomodasi. Selanjutnya ada asuransi kesehatan. Nah, ini juga di sini aku sempat cantumin logo SGK ya, Social Güvenlik Kurumu. Nah, ini program pemerintah Turki sendiri untuk asuransi kesehatan. Jadi kalau misalkan ada masalah kesehatan atau misalkan sakit gitu, itu selalu ditanggung oleh pemerintahnya sendiri gitu, dari Kementerian Kesehatannya sendiri. Gitu. Atau mungkin juga kayak misalkan apa ya, optik itu kan masih nyambung ke kesehatan ya, jadi biasanya suka ada diskon juga karena ada SGK ini atau asuransi ini. Tuh. Selanjutnya ada biaya perjalanan pesawat saat awal dan akhir masa studi. Maksudnya ini bukan setiap tahun untuk biaya perjalanan atau biaya ongkos pesawatnya, itu di awal ketika kita pertama kali datang ke Turki dan ketika sudah lulus di Turki gitu. Jadi bukan setiap tahun. Nah, kalau misalkan di pertengahan tahun kita mau di pertengahan studi gitu, kita mau pulang gimana? Ya harus pakai biaya sendiri gitu. Tuh. Selanjutnya ada sosial, budaya dan akademik. Oh ini harusnya ada bantuan sosial atau bimbingan sosial, budaya dan akademik dalam bentuk seminar, kongres dan lain-lain. Jadi nggak cuma perkuliahan aja, cakupan beasiswanya ada bimbingan atau kayak seminar atau kongres gitu. Itu gratis juga dan biasanya diadain sering juga setiap tahun gitu. Oke, selanjutnya ada fasilitas gratis transportasi dalam kota di beberapa kota tertentu. Kayak misalkan aku di Kocaeli nih, jadi untuk pelajar YTB, pelajar yang masuk YTB itu fasilitas transportasinya gratis gitu. Di dalam kota, di Kocaeli-nya sendiri gitu. Bukan antar kota ya, tapi dalam kota. Oke, selanjutnya ada diskon di beberapa toko dan museum untuk para mahasiswa. Ini juga mungkin tadi aku udah singgung. Jadi ada beberapa diskon yang dikhususin untuk pelajar atau mahasiswa. Terus juga ada diskon museum, ada diskon di beberapa toko gitu, di beberapa market gitu. Itu banyak. Yang terakhir ada fasilitas kursus bahasa Turki selama 1 tahun sebelum perkuliahan. Nah ini juga yang harus diperhatiin, karena mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mempertimbangkan waktu studi juga mungkin. Nah karena ada 1 tahun fasilitas kursus bahasa Turki ini, jadinya kita yang S1 yang tadinya 4 tahun jadi 5 tahun karena ada fasilitas kursus bahasa Turki ini. Jadi 1 tahun itu kursus bahasa Turki sebelum kuliah, habis itu baru 4 tahunnya kuliah, jadinya 5 tahun. Atau S2 juga bisa 3 tahun gitu. 1 tahunnya kursus bahasa Turki dulu, 2 tahunnya baru kuliah master. Jadi 5 tahun gitu. Jadi ditambah 1 tahun gitu karena ada kursus bahasa Turki. Tapi kalau misalkan kalian punya sertifikat kecakapan bahasa Turki sih itu nggak extend selama 1 tahun gitu. Jadi normal 4 tahun, 2 tahun atau 4 tahun. Tuh. Oke, untuk persyaratannya apa aja? Persyaratannya terbilang cukup banyak tapi nggak susah-susah gitu. Yang pertama pastinya ada KTP atau paspor sebagai data diri gitu. Jadi di sini kalian bisa pakai opsi KTP bagi yang belum punya paspor. Atau kalau misalkan kalau punya paspor itu rekomennya pakai paspor. Gitu. Soalnya nanti ketika wawancara biasanya si pewawancara itu minta paspornya, misalnya minta ditunjukin paspornya gitu. Ada nggak paspornya? Kalau misalnya ada, tunjukin. Gitu. Yang kedua ada pas foto terbaru berpakaian rapi.
Ini background-nya bebas sih, ada merah, putih, biru juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti gue pakai yang rapi ya. Ijazah atau SKL, sementara SKL itu surat keterangan lulus. Jadi ini ada opsi lagi, bagi kalian yang udah lulus bisa pakai ijazah, atau belum lulus pun bisa pakai surat keterangan lulus sementara gitu. Tuh. Nah, dua-duanya tuh harus berbahasa Inggris. Kalau ijazah, karena dia emang benar-benar formal, jadi di translate-nya pakai penerjemah tersumpah. Tapi kalau misalkan SKL sementara, itu nanti bisa di translate ke bahasa Inggris dan diperiksa, dicap, ditandatangani, dilegalisir oleh pihak sekolah. Jadi ada transkrip atau nilai rapot rata-rata semester 1 sampai dengan 5. Jadi ini yang atau ini juga pilihan juga ya. Biasanya di ijazah itu sebenarnya ada transkrip sendiri kan. Transkrip. Nah, kalau misalkan udah ada yang transkrip itu tinggal diterjemahin aja pakai penerjemah tersumpah ke bahasa Inggris. Dan kalau misalkan nilai rapot rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5 itu sama kayak SKL sementara ya, jadi bisa lewat perantara sekolah gitu, legalisirnya. Nanti akan aku tunjukin di terakhir, di sesi terakhir buat persyaratan ini. Ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini dalam bentuk bahasa Inggris dan maksimal bisa 3 untuk cantuminnya. Surat rekomendasinya bisa diambil dari berbagai instansi, dari sekolah, dari kampus, dari misalkan kalau misalkan aku jurusan ekonomi, ambil jurusan ekonomi, ya cari instansi yang berhubungan dengan perekonomian gitu. Misalkan kalau bisa ke Kementerian Keuangan mungkin. Pokoknya cari surat rekomendasi yang linear dengan jurusan yang akan kita ambil gitu. Instansinya yang linear. Sebenarnya ada scan piagam atau sertifikat 3 tahun terakhir. Sebenarnya dari YTB-nya sendiri itu nggak ada batas ya, mau 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Cuma ini preferensi dariku aja. 3 tahun terakhir karena emang waktu dalam 3 tahun itu nggak terlalu kelamaan juga gitu. Nah, untuk scan piagam atau sertifikat ini nggak perlu diterjemahin, jadi aslinya aja. Tapi nanti scan piagam atau sertifikat ini bakal dijelasin gitu dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kalau misalkan sertifikat sendiri kan itu cuma menunjukkan kalau misalkan eventnya ada gitu, programnya ada. Tapi untuk penjelasan sendiri nanti akan dijelaskan di aplikasinya. Nah, selanjutnya untuk LOI, Letter of Intent atau Motivation Letter, itu formatnya kuesioner atau pertanyaan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Untuk S1, 3 pertanyaan. Untuk S2 tuh 4 atau 5 pertanyaan gitu. Jadi bedanya sebenarnya persyaratan S1 sama S2 tuh dikit aja. Kalau S2 tuh di tambahan kuesionernya itu ada pertanyaan penelitian apa yang akan kamu lakukan. Kayak misalkan kita bikin proposal penelitian gitu loh. Nah, itu. Dan ini bentuknya bukan kita bikin paragraf gitu, terus bikin esai gitu, terus di-upload. Enggak gitu, tapi bentuknya adalah pertanyaan. Misalkan pertanyaan pertama adalah, kenapa pilih Turki dan ekspektasi apa yang kamu harapkan dari pendidikan tinggi Turki? Nah, itu satu pertanyaan. Habis itu dijawab pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah lulus, apa yang akan kamu lakukan gitu. Kayak misalkan gitu, kuesioner gitu. Nah, selanjutnya ada pilihan universitas dan jurusan. Maksimalnya ada 12 pilihan. Seperti yang aku bilang, direkomendasikan untuk memilih universitas dan jurusan yang linear. Gitu. Untuk 12 pilihannya, kayak gini, misalkan Ankara University Economics. Nah, itu maksudnya satu paket universitas sama jurusan itu. Atau misalkan Istanbul University Business and Management gitu. Nah, itu 2 maksudnya. Jadi sampai 12 pilihan maksimalnya. Yang selanjutnya ada nilai hasil ujian bahasa. Jika ada ya, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Jika ada dan diminta oleh universitas yang dituju. TOEFL, IELTS, atau misalkan kalian punya sertifikat kecakapan bahasa Arab juga boleh, atau bahasa yang lain juga boleh. Selanjutnya, nilai hasil ujian internasional kayak GRE, GMAT,
IOS, dan lain-lain jika ada ya. Selanjutnya terakhir, proposal penelitian dan contoh karya tulis atau jurnal. Nah, ini untuk pelamar PhD aja atau S3 aja. Itu untuk persyaratannya. Selanjutnya, tips dan triknya apa buat menambah peluang kita lolos beasiswa ITB ini? Pasti banyak tips dan triknya dari awardee dan macam-macam ya gitu. Tips dan triknya. Nah, mungkin ini beberapa tips dan trik yang udah aku rangkum, dan mungkin kalau misalkan agak kurang tips dan triknya, kalian bisa coba research di internet gitu, atau misalkan tanya awardee lain, tapi sepengalamanku ini tips dan trik yang lumayan sih, lumayan untuk nambah peluang untuk keterima di beasiswanya. Nah, ini yang lebih penting, fokus menulis LOI yang meyakinkan, letter of intent atau motivation letter tadi. Karena kenapa? Karena persyaratan itu pasti punya bobotnya sendiri kan, punya bebannya sendiri gitu, presentasinya sendiri gitu. Nah, kalau aku lihatnya LOI atau motivation letter itu presentasinya paling ini ya, paling tinggi gitu. Karena di situ udah mencakup semua aspek gitu. Kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban yang kita tulis itu pasti dinilai, dan di situ ada faktor pengalaman, ada faktor psikologi gitu. Jadi itu yang buat beda dari pelamar-pelamar lainnya, itu pembeda lah istilahnya. Nah, untuk buat LOI yang meyakinkan atau yang bagus tuh kayak gimana? Nah, ini. Yang pertama adalah terstruktur. Terstruktur maksudnya jadi paragraf atau misalkan tulisan yang kita buat nanti di motivation letter itu nggak kemana-mana gitu. Jadi padat, terfokus gitu, terstruktur, dan misalkan di line pertama nih kita mau ngomongin apa dulu gitu. Misalkan mau ngomongin pengalaman kita, atau misalkan mau ngomongin interest kita, kenapa pilih Turki gitu, atau misalkan kita pernah penelitian atau research di bidang ekonomi gitu, misalkan kayak gitu. Nah, itu harus distrukturin dulu. Pertama misalkan perkenalan boleh, kedua interest, ketiga pengalaman, keempat kenapa pilih jurusan ekonomi, terus sangkut pautnya sama pengalaman itu apa gitu. Jadi benar-benar dirancang sedemikian rupa gitu. Nah, untuk buat LOI yang terstruktur itu butuh waktu cukup lama gitu, nggak cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Nggak. Jadi bisa sebulan mungkin atau 2 bulan, itu ya berbeda sih waktunya, tergantung orangnya juga gitu. Makanya kalau misalkan bagi teman-teman nih yang ingin melanjutkan pendidikannya di beasiswa ITB ini ya, karena nanti beasiswanya akan buka di bulan Januari ya, di awal tahun, itu bisa dipersiapkan dari sekarang sih untuk buat LOI-nya. Nah, selanjutnya ada dilengkapi dengan data. Jadi kayak misalkan, ngomongin ekonomi lagi ya. Kayak misalkan ekonomi, ada data pastinya pertumbuhan ekonomi di negara Turki itu berapa gitu, perkembangan ekonominya kayak gimana gitu. Terus misalkan ekspor impornya kayak gimana, terus berapa persen gitu. Nah, itu kan bisa jadi data pembantu dan cukup penting sih kalau misalkan di LOI itu. Jadi kalau misalkan si penyeleksi lihat ada data seperti itu, mereka pasti mikirnya, oh ternyata si pelamar udah riset sedemikian rupa gitu. Kayak gitu. Jadi buat LOI itu beda dengan yang lain dan lebih bagus dari yang lain. Selanjutnya, pilih diksi yang tepat. Nah, ini juga penting. Pastinya diksinya yang formal, pemilihan katanya yang formal, terus juga yang persuasif atau meyakinkan, itu juga sangat disarankan. Yang selanjutnya, LOI dikaitkan dengan pengalaman dan potensi diri. Nah, ini penting juga, tadi juga aku udah sempat yang terstruktur tadi. Ini harus ada sangkut pautnya sama pengalaman, terus juga potensi diri ke depannya bakal seperti apa, itu juga bagus gitu. Nah, dari potensi diri tersebut, kalau misalkan memungkinkan, kalian juga bisa cantumin feedback yang bisa dilakuin setelah lulus gitu. Jadi misalkan setelah lulus tuh sumbangsih kalian ke negara atau ke Turkinya sendiri itu seperti apa gitu. Nah, itu bakal bagus banget sih kalau misalkan kalian bisa nemuin feedback
feedback atau sumbangsi gitu. Ini nggak wajib ya, maksudnya feedback itu nggak wajib, cuma akan lebih bagus kalau misalkan LOI-nya itu dicantumin hal-hal yang seperti itu. Oke, cantumkan piagam atau sertifikat berkualitas. Nah, tadi kan salah satu persyaratannya ada sertifikat atau piagam yang di-scan ya. Nah, di sini itu bukan tentang kuantitasnya ya atau banyaknya, tapi kualitasnya. Terus juga ingat linear gitu. Ada sangkut pautnya sama jurusan yang akan kita ambil atau yang telah kita ambil gitu. Kayak misalkan sertifikat atau piagam kejuaraan Olimpiade itu bagus banget itu. Walaupun tingkatnya kota atau kabupaten atau provinsi mungkin nggak nasional banget, tapi kalau misalkan itu ada sangkut pautnya sama jurusan yang akan kita pilih, nah itu bakal membantu banget dan itu bisa jadi poin plus banget tuh. Bukan tentang kuantitas tapi kualitasnya untuk sertifikat itu. Karena ada beberapa prodi yang ketika keterima tuh kaget gitu. Padahal nyantumin sertifikatnya cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi kualitas dari sertifikatnya itu bagus gitu. Oke, selanjutnya ada pilih universitas yang sesuai dan jurusan linear. Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi, segala sesuatu yang linear atau ada hubungan dengan jurusan sebelumnya selalu direkomendasikan. Gitu. Jadi tidak tidak sebenarnya dibolehkan untuk kita di jurusan yang tidak linear. Kayak misalkan yang tadinya psikologi ke manajemen pendidikan itu masih nyambung lah gitu, walaupun emang nggak linear gitu. Nah, maksudnya kayak gitu. Bukan yang benar-benar kontras gitu dari tadinya ilmu sains ke ilmu sosial itu kan kontras. Kalau bisa direkomendasikan untuk pilih universitas yang sesuai dengan kita dan jurusannya yang linear dari sebelumnya. Universitas yang sesuai itu maksudnya nggak cuma terkenal gitu, nggak cuma berkualitas, tapi emang sesuai dengan kompetensi kita gitu. Jadi macam-macam ya maksudnya untuk pelamar sendiri pun strateginya beda-beda gitu. Ada misalkan yang pilih universitasnya 1-3 tuh pilihannya yang terkenal dulu gitu. Terus selanjutnya yang biasa-biasa aja universitasnya, atau misalkan sebaliknya itu beda-beda sesuai dengan referensi kita. Yang lebih penting yang mana gitu. Kita dapat beasiswanya atau kita dapat universitasnya yang bagus gitu. Itu juga harus diperhatiin sih. Oke, selanjutnya perbanyak ikuti volunteer dan event-event gitu. Nah, ikut volunteer dan event juga kan bisa luas relasi, jaringan, wawasan, juga bisa yakinin penyeleksi juga kalau misalkan pelamar ini benar-benar aktif loh dan berkontribusi gitu di bidang tertentu gitu. Dan dia tuh orangnya nggak cuma yang tutup buku lah istilahnya, maksudnya belajar aja gitu, tapi tanpa ada kontribusi, tanpa ada aktivitas sosialnya gitu. Jadi volunteer dan event ini sangat direkomendasikan. Jadi mumpung ada waktu, banyakin dulu volunteer, event, sertifikatnya, biar nanti bisa jadi poin plus juga. Yang terakhir, nggak mungkin sih, nilai juga jadi salah satu tolak ukur gitu. Jadi nilai SMA, mungkin nilai kelulusan di SMA, nilai kelulusan di S1, itu pasti ngebantu banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada waktu, bisa diperbaiki nilainya. Gitu. Demikian rupa. Karena emang data yang sifatnya angka itu lebih meyakinkan gitu daripada data yang sifatnya cuma kata-kata aja sebenarnya. Oke. Oh ya, masih ada nih. Lengkapi berkas atau persyaratan. Berkas yang diupload itu pastinya jadi poin plus dan pembanding diri kita sama pelamar lainnya. Jadi maksimalin kelengkapan berkas itu artinya buat peluang kita diterima tuh semakin besar. Jadi buat peluang kita diterima tuh sedemikian besar mungkin. Untuk lengkapi berkas atau persyaratan juga untuk apply beasiswanya tuh kan juga harus punya mindset gini ya. Kalau misalnya apply beasiswa tuh ya harus siap gagal dulu sih. Siap gagal sebelum keterima gitu. Siap gagal sebelum ada kepastian gitu. Biar nanti nggak shock juga, nggak kaget juga. Jadi ya udah gitu, tugas kita ya usaha dan doa. Kalau usahanya ya salah satu usahanya lengkapi berkas atau persyaratan.
sedemikian rupa. Jadi apapun persyaratan atau berkas-berkas yang ada itu tolong di-upload gitu atau dicantumin. Jangan sampai ada berkas yang mungkin kalian pikirnya nggak terlalu ngaruh nih, tapi itu bisa ngaruh dan bisa jadi poin plus ke depannya gitu. Ini harus diingat juga. Yang terakhir mungkin setelah berusaha doa ya. Bisa jadi senjata juga setelah berusaha. Nah, tanamkan mindset juga kalau misalkan wilayah hasil itu ya bukan di tangan kita gitu. Ya tugas kita ya berusaha aja sama berdoa gitu. Urusan hasil kan bukan di tangan kita gitu sih kalau aku mindsetnya. Dan tips dan triknya mungkin itu tadi. Sebenarnya masih banyak tips dan trik yang lain, cuma aku persingkat aja. Karena buat ngejar waktu juga ya. Oke, untuk organisasi dan volunteer ini tambahan aja. Organisasi dan volunteer yang sempat aku ikutin. Pertama, ya ke Istanbul, ada di informasi dan advokasi selama 1 tahun. Yang kedua, aku juga sempat jadi pemateri di beberapa platform gitu untuk sharing beasiswa. Ada Pejuang Kampus, Scholarship for Us, Sahabat Beasiswa Aceh, Buru Beasiswa S2, Titik Tidak, iLab Corner, dan lain-lain. Terus juga sempat isi untuk jadi pengajar atau instruktur gitu, belajar bahasa Turki. Nah ini sebenarnya portofolio aku aja sih. Di tahun sebelumnya juga sempat ikut PPI Dunia, gabung di Velari. Velari itu festival luar negeri. Isinya tuh atau fungsinya tuh banyak. Salah satunya menyebarkan info beasiswa, terus juga bahasa, terus juga event-event internasional gitu. Nah, itu biasanya ada di Velari. Saya ada founder komunitas Suna Turki dari 2019 sampai sekarang. Itu lebih ke bahasa Turki sih, bikin konten-konten bahasa Turki gitu. Yang terakhir, aku juga sempat ikut LK1 internasional HMI cabang persiapan Malaysia tahun 2020. Paling itu ya. Untuk secara generalnya, secara umumnya itu sih yang harus dibahas dan harus dipahami di beasiswa YTB ini dan di negara Turki pada umumnya. Tapi aku juga mau nunjukin beberapa hal seperti yang aku udah janjiin tadi. Kayak misalkan berkas-berkas tuh kayak gimana sih gitu. Nah, di sini nah ini untuk contoh scholarship recommendation letter-nya atau surat rekomendasinya. Dulu karena aku S1 dan waktu itu masih SMA, aku apply untuk S1. Jadi aku coba buat surat rekomendasi sendiri, translate gitu. Dan habis itu tinggal minta cap dan legalisir dari sekolahnya biar legal. Simple aja kayak gini. Atau misalkan kalian punya kalau misalkan kalian pengen cari referensi yang lain di internet juga boleh. Ini untuk surat rekomendasi. Yang kedua mungkin ada, nah ini LOI-nya. Sebenarnya nggak banyak ya, mungkin 3.000 karakter maksimal tuh buat motivation letter gitu. Jadi kalau misalnya S1 tuh pertanyaan pertama ya ekspektasinya. Oh enggak, gini. Untuk S1 tuh pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang Turki gitu. Nah, selanjutnya yang kedua tuh, apa yang kamu ekspektasikan dari Turki gitu. Dan kenapa pilih studi di Turki? Kalau ini kan Turki secara general, kalau ini lebih ke ini apa? Studi di Turkinya sendiri ekspektasinya kayak gimana gitu. Yang terakhir adalah setelah lulus tuh mau gimana gitu. Kayak gitu. Untuk LOI, selanjutnya ada, nah ini transkrip keseluruhan bagi yang belum punya transkrip. Ya, gimana? Maaf, kayaknya aku di layar aku masih belum kelihatan kakak menunjukin apa masih PPT yang tadi soalnya. Oh iya. Iya.
Bentar, bentar. Gimana kalau teman-teman yang lain masih sama kah? Enggak sih, di aku masih soalnya Ini segitu. aku lagi buka ini nih, Microsoft Word. Sama. Kira-kira Oh, lihat nggak? sama. Enggak kelihatan Kak masih di PPT. Oh, masih BPT ya? Iya, coba. Kalau misalnya nanti terkendala, bisa di ini aja deh. Oke. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, udah ke Microsoft Word belum? Ah ya, udah aman Kak. Oke, saya ulang ya. Berarti ini contoh surat rekomendasinya dalam bentuk bahasa Inggris. Yang 2 tahun yang lalu aku sempat buat sendiri sih sebenarnya, terasa sendiri, tapi pasti nanti dikontrol, dicek, dan dilegalisir oleh pihak sekolah gitu, atau pihak kampus. Ini. Selanjutnya ada letter of intent atau LOI, motivation letter. Maksimalnya 3.000 karakter dan tadi aku juga udah singgung ya, ada 3 pertanyaan buat S1 dan untuk S2 tuh kayak 4 pertanyaan gitu. 1 pertanyaan bonusnya tuh proses proposal penelitian yang akan dilakukan tuh ngebahas tentang apa gitu. Lebih ke buat proposal penelitian sih sebenarnya. Oke, ini untuk LOI-nya. Terus di sini juga akademik transkrip ya, transkrip akademik. Nah ini buat yang belum punya ijazah atau misalkan masih sekarang statusnya aktif gitu di sekolah atau kampus, nah ini bisa jadi opsi juga gitu. Jadi ini kayak nilai raport atau nilai semester gitu, dirata-ratain setiap semesternya berapa. Setelah itu digabungin semuanya, dirata-ratain lagi. Oke, selanjutnya mungkin ada ini ijazah juga, ijazah yang sudah di-translate ke penerjemah tersumpah dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini ijazahnya, dan ini transkrip akademiknya. Oke, selain itu aku juga mau nunjukin gimana sih cara registernya atau daftar beasiswanya. Gitu. Simpel aja sebenarnya. Di sini kalian bisa ketik di sini tbs.turkiabuslari.gov.tr. Jadi kalau misalkan belum register ya tinggal register aja, nama, tinggal isi nama, middle name, surname. Nah untuk middle name ini kan bahasa Indonesia tuh beda-beda ya, namanya ada yang dua suku kata, ada yang 3 suku kata. Gitu. Nah, yang 3 suku kata tinggal nyesuaiin aja. Kalau misalkan yang 2, name sama surname aja, gitu. Tinggal sesuaiin aja. Terus gender, date of birth, nationality, itu tinggal disesuaiin. Nah, kalau misalkan udah buat akunnya, udah registrasi, kita lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi. Tanda seru merah itu nunjukin kalau misalkan persyaratannya itu wajib diisi. Gitu. Wajib yang merah tuh. Yang kuning itu opsional. Nah, untuk personal information nanti bisa diisi dengan data diri kalian seperti apa. Bisa diedit di sini. Namanya siapa, terus juga gendernya, status nikah, ini tempat tanggal lahir, nationality, terus country of birth, city of birth, sama ini ID-nya bisa. Nah, di sini udah ada ini kan, udah NIK atau paspor. Kalau NIK kan berarti tinggal ambil yang ada di KTP. Tapi kalau paspor tinggal sesuaiin sama paspor yang dipunya.
agamanya ini apa, terus juga etniknya mungkin. Mungkin kalau misalkan ada yang punya status disabilitas, itu bisa dicantumin di sini. Nah, selanjutnya untuk family information-nya, ini tinggal diisi aja. Nama ibu, nama ayah, terus ini jumlah saudara. Terus nanti diisi kira-kira berapa sih pendapatan orang tua gitu selama 1 bulan gitu. Itu di convert ke dolar dulu. Ya. Ada kontak info, negara mana, terus nanti bakal isi nomor telepon juga, terus alamatnya di mana, jalan, ini nomor bangunan, terus ini nomor pintu gitu. Tinggal diisi. Buat education information juga, nah di sini ada middle school, ada high school. Kalau aku dulu isinya nggak sampai middle school sih, high school aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau isi sampai middle school pun, misalkan ada ijazah SMP, terus transkrip SMP gitu, nah itu boleh juga. Dan nanti surat rekomendasi pun di situ kayaknya, ditempatin di situ. Ini language detailnya, bahasa ibunya apa, dan bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan kalian punya kecakapan bahasa yang lain, misalkan bahasa Inggris gitu, boleh. Nanti dicantumin levelnya intermediate kah, advance kah, atau beginner kah, itu bisa. Atau misalkan kalian punya kecakapan bahasa Turki juga bisa. Karena setahuku di Indonesia tuh udah banyak sih kursus-kursus bahasa Turki gitu. Nah ini buat yang optionalnya ada work experience atau pengalaman kerja, itu bisa diisi juga. Atau misalkan magang, internship juga bisa. Nah CV juga harus cantumin nanti CV kalian dalam bentuk bahasa Inggris pastinya. Di academic qualification itu ada, ini yang ujian internasional gitu. Kayak misalkan GRE, GMAT, ada SAT, dan lain-lain gitu. Ini jika ada aja sih, opsional. Aktivitas sosialnya apa, misalkan, nah ini untuk upload sertifikat di sini. Ada award, project, sertifikat. Kalau award berarti piagam kejuaraan, misalkan project ya kalian bisa bikin proyek apa gitu. Sertifikat kayak misalkan ikut seminar atau misalkan ikut webinar gitu, nah itu bisa juga. Voluntary activities juga bisa. Jadi aktivitas volunteer kalian selama beberapa tahun ke belakang tuh ada apa aja gitu bisa dicantumin. Nah ini juga ada pengalaman tentang negara Turki gitu. Kalau misalkan kalian pernah ke Turki juga boleh diisi di sini. Atau misalkan punya relatif yang ada di Turki gitu, kerabat yang ada di Turki itu bisa diisi di sini juga. Nah nanti ketika mau pilih universitas dan jurusannya itu di My Application. Tapi karena sekarang belum dibuka, belum ada pembukaan untuk pilih program, jadi belum muncul. Nanti ketika dibuka di bulan Januari nanti biasanya itu akan ada programnya sendiri. Entah itu undergraduate, atau bachelor, master, atau PhD program. Tuh. Nah, selain itu juga untuk cari jurusan dan univ apa aja yang disediakan di beasiswa ini bisa dicari di sini. Program search di Turki Bursary-nya sendiri. Misalkan mau cari akuntansi, bachelor degree, master degree, atau PhD nanti dicari. Kalau misalkan ada pasti nanti muncul. Dan yang terakhir, mungkin bagi kalian yang belum riset, pasti nggak tahu universitas mana yang lebih bagus gitu dari universitas yang lain di jurusan ekonomi, di jurusan bisnis, di jurusan manajemen pendidikan gitu, jurusan HI. Nah itu bisa dicari di sini.
Tapi lebih baik caranya pakai bahasa Turki. Makanya nanti kita kasih contoh misalkan international relation gitu atau HI ya. Bahasa Turkinya apa? Uluslararası ilişki. Gitu. Nanti bisa dicari di Google. Uluslararası ilişkiler. Nah, nanti tulis nama jurusannya apa, tambah taban puanları. Jadi nama jurusan. Kasih taban puanları. Ini buat cari rankingnya di Turki kayak gimana. Dan dia pasti bakal muncul. Tinggal diklik. Oke. Di sini pasti ada nama universitasnya. Koç Universitesi. Nah, ini yang berarti yang paling tinggi lah istilahnya untuk jurusan ini ya, jurusan HI ini sendiri. Gitu. Ya, mungkin itu sih yang perlu aku jelasin di materi kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak kesinggung tentang materi yang lain, boleh ditanyain di sesi tanya jawab nanti. Aku kembali lagi ke moderator Akila. Oke. Wow, komplit banget ya teman-teman, detail sekali Kak Syafiq dalam menjelaskan untuk apply beasiswa ke Turkinya. Gimana nih teman-teman, udah punya gambaran dong pastinya gimana nih cara apply, gimana nih harus ngapain dulu, pasti udah langsung kepikiran dong ya kalau kayak gini. Oke, langsung tanpa basa-basi lagi, udah jam 11.25 juga di sini, langsung aja drop pertanyaan kalian di Slido ya. Dan sambil nungguin juga, mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, mau raise hand, itu juga nggak apa-apa. Cuman aku udah ada nih Kak beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah di drop juga di Slido sebelumnya. Ada tiga pertanyaan teratas. Sebentar. Yang satu itu dari Anonymous, gak tahu siapa yang nanya, cuman dia nanya, apakah beasiswa YTB bisa dicabut? Apa penyebabnya? Kalau misalnya ada tuh apa penyebabnya, Kak? Mungkin kan pasti ada ya. Dan ini Kakak mau langsung dijawab atau mau semuanya dulu? Kayaknya tiga pertanyaan dulu deh. Oke, sip. Enggak, maksudnya aku langsung ngomong ke Kakak 3 pertanyaan sekaligus, atau Kakak mau jawab dulu yang satu-satu? Boleh 3 pertanyaan dulu, nanti aku jawab. Oke. Itu yang pertama ya, Kak. Yang kedua, ada tahap apa saja yang harus kita tempuh untuk bisa memperoleh beasiswa internasional, dan apakah IP juga berpengaruh dalam beasiswanya, Kak? Mungkin tadi tahapannya udah detail banget ya, Kak. Nggak perlu diulang. Nggak usah diulang. Mungkin ini ada pertanyaan, berarti apakah IP juga berpengaruh? Mungkin itu aja kali ya, Kak. Terus yang ketiga, bismillah, izin bertanya, Kak, apakah S2 di Turki ada jurusan Early Childhood atau Early Childhood Education? Apakah ada rekomendasi di dalam mempelajari bahasa Turki, web atau platform? Kita langsung les aja nih ke Kak Syafiq. Oke. Bagus juga ya pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah beasiswanya bisa dicabut dan kondisi apa yang bisa membuat penyedia beasiswa itu mencabut beasiswanya sendiri? Pasti bisa dicabut. Kapan? Gini, kondisinya adalah yang pertama, kalau misalkan kita kelamaan lulus, misalkan yang harusnya tadi kan aku udah sempat jelasin juga, untuk S1 tuh 4 tahun gitu. Tapi nanti bisa extend selama setengah tahun, dan beasiswanya nggak dicopot dulu, tapi dipotong setengah gitu untuk setengah tahun tersebut, untuk 6 bulan tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kita kelamaan, misalkan mungkin ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun gitu buat S1, atau misalkan buat S2 tuh sampai 4 tahun, 5 tahun, pasti bakal dicabut beasiswanya.
selanjutnya nilai juga sih ya. Nilai itu kan mempengaruhi kelulusan pastinya. Kalau misalkan nilainya enggak mumpuni gitu, nggak cukup, nah itu juga pasti mempengaruhi kelulusan, dan nantinya kalau misalkan nilainya nggak sesuai itu pasti ini sih, pasti dicabut pastinya. Kalau nggak salah minimal tuh 2,5 ya IPK tuh. IPK minimal 2,5 dan itu masih aman sih. Tapi kalau misalnya udah ke bawah itu udah nggak aman posisinya gitu. Terus yang kedua terkait, aduh apa ya, lupa. Yang kedua ini aja Kak, langsung apakah IP juga berpengaruh dalam Oke. beasiswanya Kak? Apakah IPK berpengaruh? Pastinya berpengaruh. Tadi juga aku udah singgung, nilai itu bisa jadi salah satu tolak ukur gitu. Mau nilai rapot SMA atau misalkan nilai IPK yang di kampus itu S1 itu pasti berpengaruh dan jadi salah satu tolak ukur. Tapi gitu, tolak ukurnya kan nggak cuma IPK doang gitu. Ada sertifikat tadi, volunteer gitu, atau misalkan kejuaraan atau olimpiade, terus juga ada tadi letter of intent atau motivation letter itu juga sangat membantu. Jadi bagi yang mungkin nilainya atau IPK-nya nggak tinggi-tinggi banget itu masih ini gitu, masih memungkinkan untuk lolos beasiswa gitu, kayak gitu. Dan yang terakhir terkait apa tadi? Jurusannya apa tadi? Jurusannya apa tadi? Jurusannya Early Childhood Education. Oh, pendidikan anak usia Anak dini ya? usia dini, ya. Iya ya, PAUD gitu. Berarti aku sempat dengar sih ya, tapi nggak sampai detailnya kayak gimana gitu di universitas apa, terus adanya di kota atau provinsi mana aku nggak sempat tahu. Tapi di beberapa universitas kayaknya ada gitu. Nah itu bisa dicari sebenarnya di internet, di website gitu. Dan untuk belajar bahasa Turki, ya untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Turki pastinya boleh banget belajar dimanapun itu, di website ataupun di YouTube. Kalau di YouTube aku prefernya Indonesian, karena itu dia lebih bagus pembahasannya, lebih ke logikanya dulu, biar kita paham dulu mekanismenya kayak gimana, dan itu asik sih belajarnya gitu. Bisa Indonesian, atau misalkan di YouTube sebenarnya untuk belajar bahasa Turki seperti itu. Atau misalkan di platform-platform Instagram juga banyak banget, bisa di situ gitu. Tapi untuk belajar bahasa Turki, yang pasti siapin mental dulu ya, karena emang susah bahasanya. Itu sih mungkin. Ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Oke, itu mungkin 3 dulu. 3 yang paling teratas tadi ada yang raise hand, Sonia ya. Siapa? Boleh raise Boleh, hand boleh. lagi? Ada yang mau bertanya langsung dengan Kak Syafiq? Kita tunggu sebentar ya. Atau mungkin panitia ada di Slido ada yang bertanya lagi. Nanti boleh dikasih ke aku. Oke, mungkin sambil nunggu-nunggu gitu, kita ngobrol dikit-dikit kali ya, Kak. Boleh. Kan Kakak udah lama nih ya, udah lumayan ya. Udah berapa tahun berarti ya, Kak? Sekitar 4 tahun? Udah nggak sampai 3 tahun sih. Oh, 3 tahun. Terus gimana tuh, Kak? Maksudnya kayak, apa pernah kayak ada rasis atau mungkin pengalaman yang nggak enak atau gimana? Oh ya, sempet sih kemarin kalau misalkan rasisme ya, apalagi ketika ada pandemi nih, COVID-19, nah itu Asia ya. sempat naik juga rasismenya gitu. Jadi misalkan kita naik bis nih, naik bis pasti lihatnya kalau misalkan orang kan dari mata ya. Kalau matanya sipit berarti langsung, kadang beda-beda ya, orang ada yang ngejudge, oh ini dari Cina gitu, dari Jepang gitu atau yang lain-lain. Ada juga yang ya biasa aja, emang udah biasa sama foreigner gitu, sama orang asing. Oke. Tapi itu tadi nggak ada sampai ekstrim sih, maksudnya nggak separah itu gitu. Paling cuma omongan-omongan aja gitu, dan itu udah biasa sih kalau aku gitu. Jadi kayak udah kebal gitu. Oke, sip. Ini udah ada 2 lagi nih, Kak. Mungkin habis 2 ini kita cukupkan kali ya, mengingat waktu. Boleh. Ada 2, izin bertanya. Sebenarnya dari pihak pemberi beasiswa Turki itu sendiri mencari calon awardee yang seperti apa ya, Kak? Dan tips mengisi LOI yang menarik untuk diterima. Mungkin tadi udah sempat disinggung sedikit lagi deh.
Terus yang satu, apakah kita akan diberitahu jumlah kuota penerima beasiswanya berapa untuk S1 dan S2 untuk awardee dari Indonesia? Mungkin ada yang tahu, Kak? Oke. Eh, untuk yang pertama tuh, aduh kan lupa lagi, cepet lupa ya. Terkait apa tadi? Oke. Mungkin yang pertama itu ini kan, Kak. Dia nanya mencari calon awardee itu yang seperti apa Oke. sih? Dan Mencari tips calon award itu LOI. pastinya gini, mereka cari calon awardee atau penerima beasiswa itu yang pastinya bakal bisa berkontribusi di Turki ataupun di negara asalnya itu sesuai dengan bidang atau jurusan yang dipilihnya gitu. Dan aku sempat dengar juga ada yang sempat interview ketua gitu ya, ketua penyedia beasiswanya, kita sebut ketua aja, ketua penyedia beasiswanya. Jadi mereka tuh cari awardee yang kedepannya bisa menggabungkan Indonesia dan Turki gitu. Dalam hal ini kita kasih contoh Indonesia dan Turki. Entah dalam bidang apapun, dalam bidang perdagangan, perekonomian, teknologi gitu, terus budaya. Nah itu mereka lebih prefer penerima beasiswa yang seperti itu. Dan untuk penyeleksi sendiri sebenarnya pasti pinter ya. Mereka tuh pasti pilih calon awardee yang benar-benar punya potensi ke depannya gitu. Nggak cuma belajar aja, tapi juga aktif di berbagai forum, di berbagai event gitu. Terus pertanyaan yang kedua tuh terkait apa? Dari ini mungkin itu sedikit jadi bikin apa ya, tips untuk mengisi LOI juga ya, Kak. Jadi kan karena itu yang perlu di-highlight, jadi mungkin itu yang lebih dibanyakin gitu ya porsinya. Ya, untuk tips LOI pasti tadi juga udah disampaikan ya. Untuk ya itu tadi karena mereka cari yang berkontribusi di dua negara ini, pastinya makanya aku saranin di LOI itu kasih aja feedback gitu. Feedback atau sumbangsi kita yang bisa dilakuin beberapa tahun ke depan untuk Turki dan Indonesia dalam hal ini, atau misalkan nggak cuma Turki dan Indonesia dalam jurusannya pun, dalam bidang teknologi nih, atau misalkan engineering nih gitu, itu apa sih yang bisa kita gali dan bisa kita lakuin di beberapa tahun ke depan gitu. Jadi nggak cuma kuliah beres kerja udah gitu, tapi buat terobosan yang lain juga, inovasi yang lain juga, sehingga nanti jadinya bukan kita yang cari kerja lagi, tapi kita yang menyediakan ini gitu, lapangan pekerjaan. Oke, mantap. Satu lagi, Kak. Kira-kira kalau misalkan di YTB itu dikasih tahu nggak sih, Kak, kuota penerima beasiswanya? Jadi kayak S1 berapa, S2 berapa gitu dari Indonesia? Kalau kuota pastinya, kalau YTB sendiri ya, yang official dari YTB itu mereka nggak kasih gitu. Tapi pastinya seberapa banyak kuota yang akan diambil itu dipengaruhi oleh kondisi pastinya, kondisi perekonomian di Turki sendiri, terus juga kondisi secara generalnya. Kayak misalkan selama pandemi ini, di tahun 2020 dan 2021 itu lebih sedikit daripada yang sebelumnya 2019 dan 2018. Karena emang faktor pandemi, ya kan? Ini juga sifatnya atau pengaruhnya global gitu. Terus juga dari faktor ekonomi Turki sendiri yang sekarang pun dari kurs aja kita udah bisa lihat gitu. Kurs Turki sempat melemah di beberapa bulan belakang dan itu mempengaruhi gitu. Jadi lebih sedikit. Dan awardee kemarin tuh lebih disentralisasinya di kota-kota yang besar aja sih, di Istanbul dan Ankara gitu. Di kota-kota yang kecil kayak misalkan di Sivas atau di Sparta itu nggak terjamah buat awardee yang sekarang ya. Oke, berarti Makanya semakin gimana ya? Jadi kalau misalkan bisa jelas itu minatnya semakin banyak, kuotanya semakin dikit. Oke guys, semangat ya untuk di Januari ya, Kak, bukanya.
mungkin bisa Ya, diucapin bulan Januari. dari sekarang. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu nih Kak. Aduh, padahal pengen banget nih ngobrol-ngobrol banyak banget sama Kak Syafiq. Mungkin untuk penutup nih Kak, pemanis, ada quotes yang Kakak suka nggak? Mungkin boleh nih. Nanti jadi kayak quotes of the day. Paling ini sih aku ngutip dari yang sering diucapin di Turki sendiri. Kayak gini, bahasa Turkinya, Bazen, her şey göründüğü gibi değil. Jadi, kadang semua hal itu tidak seperti yang terlihat. Gitu. Kayak misalkan, orang tahu kalau misalkan Urdi atau beasiswa YTB itu kayak gini gitu. Tapi kita nggak tahu prosesnya di belakang itu kayak gimana gitu. Jadi daripada kita lihat hasilnya, hasil perolehan dari seseorang, lebih baik kita lihat prosesnya seperti apa gitu. Barangkali dari proses tersebut bisa kita ambil dan kita aplikasikan gitu di prosesnya sendiri ya, nambah peluang juga gitu buat terima. Wih, mantap. Tepuk tangan virtual, guys. Oke. Virtual. Karena nggak bisa tepuk tangan langsung. Oke. Karena sudah di penghujung nih, Kak. Tapi tenang aja, habis ini ada kuis, tapi mungkin aku sedikit ada kenang-kenangan lah ya, karena kita nggak bisa ketemu nih, Kak. Jauh banget, pengen ngasih sertifikat kayaknya jauh banget, ongkirnya udah jauh ya, Kak. Kita hanya bisa sertifikatnya lewat online aja nih, Kak. Boleh lanjut? Oke. Di sini tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa syukur kami. Terima kasih banyak Kak Syafiq udah meluangkan waktunya untuk mengisi dan berbagi sama kita juga. Semoga Bentar, ini apa cuma di aku aja ya yang freeze? Mohon maaf Sobat Scholars dan Kak Syafiq, kayaknya dari Kak Kilanya ada kendala jaringan sepertinya. Jadi mungkin aku gantiin dulu ya Kak. Nah ini jadi ya ini sebagai kenang-kenangan seperti tadi yang udah dibilang sama Kak Kila, dan juga bentuk kayak rasa terima kasih kami kepada Kak Syafiq nih udah meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita semua di sini. Jadi sekarang boleh Kak Syafiq kita foto dulu ya Kak? Oh boleh. Oke. Buat teman-teman operator boleh di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih Kak Syafiq. Sama-sama. Nah, selanjutnya tadi kan baru foto bareng Kak Syafiq aja nih. Sekarang kita mau foto sama seluruh peserta juga nih, Kak. Jadi, buat peserta semuanya boleh di on cam dulu ya. Kameranya dinyalain supaya kita ada kenang-kenangan nih acara hari ini. Ayo, semuanya dinyalain dulu kameranya.